Hai anak-anak, tentunya masih tetap bersemangat ya. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai pidato persuasif. Di dalam video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah dijelaskan tentang pengertian dari pidato persuasif, tujuan, serta struktur dari pidato persuasif. Saat ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan membahas tentang bagaimana cara-cara memersuasi dalam sebuah pidato persuasif. Dalam pidato persuasif, ada 3 cara memersuasi yang dilakukan, yaitu yang pertama, etika. Pidato yang menggunakan pendekatan etika dalam penyampaiannya, isinya berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kali ini, kita akan menggunakan contoh teks pidato persuasif tentang disiplin di sekolah yang telah disampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Mari kita perhatikan bersama-sama pidato persuasif tentang disiplin di sekolah. Kalimat yang menyatakan tentang cara etika adalah, di sini disampaikan kalimat, "Saya sering menemukan banyak murid yang masih sering melanggar aturan yang dibuat untuk menjaga kedisiplinan selama berada di lingkungan sekolah." Kemudian, yang menyatakan etika juga adalah, mulai sekarang kalian harus terbiasa untuk disiplin saat belajar di sekolah. Karena menjaga disiplin, kita semua bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan lebih konsen lagi. Isi dari kalimat tersebut adalah, sudah menjadi kewajiban kita untuk menaati aturan di sekolah, serta membiasakan disiplin saat belajar. Cara persuasi yang kedua adalah emosi. Pendekatan pidato ini dengan cara menggugah perasaan audiensi. Dalam hal ini berkaitan dengan emosi atau luapan perasaan yang berkembang. Contohnya dalam pidato persuasif tentang disiplin sekolah, kalimat yang menyatakan tentang cara emosi adalah, mulailah dengan lebih berdisiplin lagi dengan cara tidak terlambat datang ke sekolah, tidak membawa alat elektronik ke sekolah, tidak makan di dalam kelas, dan tidak berkelahi sesama murid lainnya. Kalian tidak boleh melanggar peraturan karena akan terkena hukuman. Kalian harus menaatinya agar kalian bisa belajar disiplin sedari usia dini. Berani juga merupakan salah satu sikap disiplin, rendah hati pun demikian. Luapan perasaan yang disampaikan dalam isi pidato tersebut adalah, apabila kita melanggar peraturan, maka kita akan terkena hukuman. Untuk itu, kita harus menaati peraturan agar bisa belajar disiplin. Cara persuasi yang ketiga adalah logika. Cara persuasi ini adalah cara yang berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contohnya di dalam pidato persuasif tentang disiplin di sekolah, yaitu kalimat yang menyatakan tentang cara logika adalah, masih ada banyak lagi hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan agar dapat disiplin di sekolah. Ingatlah selalu bahwa disiplin merupakan kunci awal dari kesuksesan. Dari kalimat tersebut, kita diajak untuk memiliki sikap disiplin agar kita menjadi orang yang sukses. Selain itu, di dalam pembuatan pidato persuasif, kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaannya, yaitu yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi merupakan proses tata bahasa yang mengubah kata benda, kata kerja, atau kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya adalah untuk menghubungkan makna antar kalimat. Pembendaan digunakan untuk mengubah kalimat dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Informasi baru di akhir kalimat menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Contohnya kata menyampaikan berubah menjadi penyampaian. Kata melanggar berubah menjadi pelanggaran. Adapun contoh dalam kalimat adalah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang kedisiplinan. Yang kedua, penyampaian pidato itu sangat menyentuh sekali. Kebahasan yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda.
Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif biasanya menggunakan kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Namun terkadang kata ganti orang sering dihilangkan karena pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada di dalam teks. Contoh kalimatnya adalah, kalian harus tahu bahwa disiplin ini sangatlah penting. Contoh yang kedua, saya sering menemukan banyak murid yang masih sering melanggar aturan yang dibuat untuk menjaga kedisiplinan selama berada di lingkungan sekolah. Kebahasan yang ketiga adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan di atau ter. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, banyak murid yang masih sering melanggar aturan yang dibuat untuk menjaga kedisiplinan selama berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, murid-muridku terkasih, kalian tidak boleh melanggar peraturan karena akan terkena hukuman. Kebahasan yang keempat adalah kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contohnya di dalam teks pidato kedisiplinan di sekolah, yaitu kata teknisnya adalah disiplin, pelanggaran, dan aturan. Kebahasan yang kelima adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang maknanya mirip atau sama dengan kata lain. Contohnya, sinonim kata taat adalah patuh. Sinonim kata konsen adalah fokus. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh katanya adalah taat berlawanan dengan berontak. Terlambat, antonimnya adalah tepat. Kebahasan yang keenam adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Kata tersebut memperoleh awalan ke dan akhiran an. Contohnya kata sukses yang merupakan kata sifat berubah menjadi kesuksesan menjadi kata benda. Contoh yang kedua, disiplin merupakan kata sifat berubah menjadi kedisiplinan yang menjadi kata benda. Kebahasan yang ketujuh adalah kata emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Kalimat tersebut mencoba menggugah emosi pendengar dan pembaca. Contohnya yang pertama, karena dengan menjaga kedisiplinan, kita semua bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan lebih konsen lagi. Contoh yang kedua, kalian tidak boleh melanggar peraturan karena akan terkena hukuman. Kebahasan yang kedelapan adalah kata tugas atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contoh katanya adalah sebab, karena, atau, namun, sebelum, oleh karena itu, sehingga, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Adapun contoh dalam kalimat adalah 1. Karena dengan menjaga kedisiplinan, kita semua bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan lebih konsen lagi. Contoh yang kedua, mulailah dengan lebih berdisiplin lagi dengan cara tidak terlambat datang ke sekolah, tidak membawa alat elektronik ke sekolah, tidak makan di dalam kelas, dan tidak berkelahi sesama murid lainnya. Adapun kebahasan yang terakhir adalah modalitas. Modalitas adalah pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Contoh katanya, mungkin, dapat, akan, pasti, nyaris, seharusnya, tentu, barangkali, sebenarnya, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yang pertama, kalian tidak boleh melanggar peraturan karena akan terkena hukuman. Yang kedua, kalian harus menaatinya agar kalian bisa belajar disiplin sedari usia dini. Demikianlah pembelajaran mengenai pidato persuasif kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.